Bismillahirrahmanirrahim. Bisnatil muttasil ilal imam Ahmad ibni Ali ibni Hajar al Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharah babu nawaqidil wudu ila angkol wa ibni Abbasin. Ya. Wa ibni Abbasin lan diriwayaken saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu al haditsu as-sadis wasab'un. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, yati teko ahadakum ing salah sijine sira kabeh apa syaitanu setan fi sholatihi ing dalem salat ahad. Fan fuku mongko ndamu apa syaiton fi maq'adatihi ing dalem dubure ahad. Fayukhayyalu mongko dibayang-bayangaken ilaihi maring ahad apa nau setune ahad iku ahdatsa hadas apa ahad. Walam yuhdis hali ora hadas sapa ahad. Fa idza wajada mongko ing dalem nalikane nemu sapa ahad zalika mengkono-mengkono yukhayyalu ilaihi annahu ahdas fala yansarif mongko aja bubaran sapa ahad hatta yasma'a sehingga krungu sapa ahad sautan ing swara au yajida utawa nemu sapa ahad rihan ing ambu. Akhrajahu al-Bazzar. Wa asluhu ta asale hadzal hadis iku fi sahihaini ing dalam Bukhari Muslim min hadisi Abdullah bin Zaidin saking hadisi Abdullah bin Zaid. Wali Muslimin lan iku kedune Imam Muslim an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu nahwu taspadane hadis mazkur. Walil Hakim lan niku kedune Imam Hakim an Abi Sa'idin saking sahabat Abu Sa'id marfu'an hali rupa hadis marfu' idza jaa utawi dawu idza jaa ing dalem nalikane teka ahadakum ing salah siji sira kabeh sapa syaitanu setan faqala banjur ngucap apa setan innaka setuni sira iku ahdatsa hadas sapa sira. Fal yakul mongko becik ngucap sapa ahad kadzabta ing lafaz kadzabta. Wa akhrajahu ngriwayataken hadis sapa Ibnu Hibbana Imam Ibnu Hibban kadzalika kaya mengkono-mengkono riwayate Imam Hakim bilahzi fal yakul fi nafsihi kelawan lafaz fal yakul mongko becik ngucap sapa ahad fi nafsihi ing dalem antine ahad kadzabta ing lafaz kadzabta goro sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-76. Dalam kitab Tawdihul Ahkam hadis yang ke-75. Dalam Ibanatul Ahkam hadis yang ke-76. Tunggu sampean hadis berapa? 76. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas masih seputar sesuatu yang membatalkan wudhu. Ini Rasulullah bersabda, ya'ti ahadakumu syaitanu fi sholati, ketika kita sholat akan didatangi oleh setan. Fayanfukhu fi maq'adatihi, kemudian setan itu meniupkan tiupan ke dubur kita. Duburnya ditiup. Fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatsa wa lam yuhdits, kemudian terbayang seakan-akan dia itu adalah kentut. Dia itu sudah kentut padahal tidak kentut. Karena didamu setan mau.
Fa idza wajada dzalika fala yansharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jika mengalami hal yang semacam itu di dalam sholat, maka jangan batalkan sholatnya. Jangan bubar artinya jangan batalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan, kecuali punya perasaan yang seperti itu dan ternyata mendengar suara bel, tit gitu. Koyok nguntut, koyok ora, kono suara tit, oh berarti yang ngentut temenan, gak koyok kuwi. Artinya pasti kan ya. Auya jidarihan atau mencium bau yang tidak enak. Aku koyok ngentut, koyok ora, tapi kok mambu yo gak koyok kuwi ngentut temenan niku. Koyok ngentut, koyok ora, tapi kok mambu yo gak koyok iku jenenge ngentut. Kemudian dalam riwayat dalam hadis Sahih Muslim juga dari Abu Hurairah, lafadznya hadis juga seperti di atas. Kemudian Imam Hakim meriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan bentuk hadis yang lain, idza jaa ahadakumus syaitan, ketika di tengah-tengah kalian itu sholat didatangi oleh setan dan berkata innaka ahdatsa, kamu sudah kentut, jadi batal sholat kamu. Fal yakum, maka hendaknya dia menjawab kadzabta, ngapusi. Nek kapan nanggone setan nanggone sholat di tengah-tengah iku koyok ngentut koyok ora, ada bisikan seakan-akan ngentut koyok ora, maka katakanlah, tapi dalam hati nggih, katakanlah ngapusi. Ora, ngomong nang batin. Iya. Tapi nek ngomong zahir ora oleh, kadzab tatae iku sing marai ora oleh. Khitab kepada selain Allah dan Rasulnya di dalam sholat tidak boleh. Berdialog dengan selain Allah dan Rasulullah di dalam sholat tidak boleh. Nek karo Kanjeng Nabi gak apa-apa. Allahumma antas salam minkas salam ilaika wa At-tahiyatul barakatuh sholawatut thayyibatulillah assalamu alaika ya. Kan mereka nggih ngumi. Iki dicoba ndo anake ndo. Wis kan kok epol iki wisan. Nah, kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Lafadznya persis seperti itu, idza jaa ahadakumus syaitan faqala innaka ahdatsta, sama. Falyakul fi nafsihi kadzabta. Ada tambahan fi nafsihi. Jika ada bisikan dari setan, sholatmu batal, kamu kentut, maka jawablah dalam hati kadzabta, ngapusi. Kemudian kita dari hadis ini dibuatkan satu kaidah fiqhiyah ya, yang cakupannya itu sangat banyak sekali. Dari hadis yang singkat ini menelurkan satu kaidah, di mana kaidah itu membawahi banyak sekali bab fikih. Hampir separuh bab fikih itu ada peranan hadis ini. Ini Kanjeng Nabi kan jawamiul kalim. Jawami jamak sangka jamek. Jamek itu komplit. Jawami berarti komplitnya komplit. Artinya apa? Satu kata yang sangat simpel, sangat pendek, sangat singkat, tapi jika dijabarkan panjang sekali. Nah, jenengan ngaji qaidul fikih membahas kaidah ini tok panjang itu. Bahasanya sangat panjang, dan dari kaidah ini ya, satu kaidah ini menurunkan banyak sekali kaidah. Ya, banyak sekali kaidah. Walhasil inti daripada kaidah itu adalah al yakin la yazulu bisyak. Dalam kaidah fikih biasanya la yuzalu. Kalau dalam syarah-syarah hadis itu biasanya la yazulu. Al yakin sesuatu yang pasti, la yazulu tidak bisa kalah, tidak bisa hilang, tidak bisa kalah bisyaki hanya dengan ragu-ragu.
sesuatu yang pasti ya tidak bisa kalah dengan sesuatu yang belum pasti. Kita sudah pasti wudhu, onone kita sholat ya otomatis sudah punya wudhu. Di tengah-tengah sholat ada bisikan, kue kentut, siro kentut, kamu kentut. Itu kan hanya bayangan aja kan, hanya bayangan saja. Berarti kan belum pasti. Kepastian wudhu yang kita lakukan tidak bisa batal, tidak bisa kalah hanya dengan bisikan setan itu. Apakah hanya itu toh? Enggak, segalanya yang sudah pasti tidak bisa dikalah dengan sesuatu yang belum pasti. Contoh nih, sesuatu yang pasti, kita diwajibkan sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian kita meragukan, loh iki koyo rakaat yang ketiga, koyo yang keempat, juga koyo yang kedua. Saking mumeti wong kan kadang-kadang bingung. Kakean pikiran, digodho anak, gawe tuku beras ra ono. Iki biasa mengalami hal yang semacam itu. Problemnya akeh lah. Nek problemnya akeh kadang-kadang kegawa nang salat, ora kadang-kadang semesti. Kegawa nang salat. Krono problem iki digawa nang gone salat sehingga ndak sadar salat itu sudah dilakukan berapa kali. Nah itu untuk mengambil sikap bagaimana menyikapi hal seperti itu, al yakin la yuzalu bisyak, sesuatu yang pasti tidak bisa kalah dengan sesuatu yang belum pasti. Kita pasti dituntut sholat zuhur itu 4 rakaat, sedangkan ini mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Berarti yang 2 pasti. Ya. 3 koyo iya koyo ora. Oh berarti durung. Ya akhirnya kembali kepada al aslu al adam, yang menjadi standar dari segala sesuatu yang meragukan apakah ada ataukah tidak ada, terjadi ataukah tidak terjadi, wis wudu apa urung, wis ketiga ataukah belum, maka al aslu al adam yang asli yang menjadi standar, menjadi patokan adalah belum. Yang ketiga baru dipertanyakan, yang keempat juga baru dipertanyakan, berarti belum pasti. Sedangkan tuntutan kita pasti 4 rakaat. Ya wis tak mantepi petang rakaat wae lah saiki salam. Iya nek iya. Belum pasti. Karena belum pasti maka dianggap tidak. Berarti yang pasti adalah 2. Kelingan aku rakaat pertama maca Fatihah terus maca kulhu. Rakaat kedua kelingan maca Fatihah terus sawise iku maca inna ataina. Terus iki yang ketiga ya. Ataukah yang keempat ataukah ini yang kedua? Ya kelingan. Sakwise maca inna atau inna mak wis rukuk apa urung kaya durung kaya wis apa gimana ya durung berarti anggap ini adalah rakaat yang kedua. Iya tahiyat awal apa tahiyat akhir? Awalnya wis urung. Lah iya. Aku wis tahiyat awal apa urung? Rakaat yang ketiga, iki rakaat ketiga atau kedua? Nek ketiga langsung bablat ngadeg. Nek kedua lungguh ataukah justru ini adalah yang keempat? Nah itu bagaimana? Kita kembalikan pada al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang pasti tidak boleh kalah, tidak bisa kalah dengan sesuatu yang masih meragukan. Nah. Dalam satu riwayat, kalau saya dulu ngaji kitab Jami'us Shaghir, itu jika kita sholat maka setan datang membawa benang dimasukkan ke dalam dubur, yuk ditali ulur, ndut. Fayaqulu lahu, kemudian setan itu mengatakan pada orang yang sholat, ahdatha, kentut kowe. Fala yansharif hatta yasma sautan aw yajidariha. Yes padha. Walhasil dari beberapa hadis dari redaksi yang berbeda-beda intinya sama. Ya. Jika terjadi keraguan, maka keraguan itu janganlah mengalahkan sesuatu yang sudah pasti. Kepastian kita punya wudhu jangan kita gagalkan ya hanya terbentur oleh perasaan kaya wis kentut kaya durung, kaya kentut kaya ora. Nah. Bon, yang bisa kita ambil dari
cerita ini, dari hadis ini banyak sekali hukum. Kalau kita rinci, wala dalam satu kitab ini ya. Dari ini sidik kita, atau kita benar-benar merinci satu kitab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yukhadhu minal hadis, yang bisa diambil dari hadis ini, al aslu baqa'u makana ala makana. Al yakin la yuzalu bisyak, itu tadi ya. Al yakin sesuatu yang pasti, la yazulu bisyak tidak bisa hilang hanya dengan ragu-ragu. Yuk dari situ menelurkan banyak kaidah, termasuk diantara kaidahnya adalah al aslu baqa'u makana ala makana. Yang menjadi standar, menjadi patokan adalah tetapnya keadaan sebelum ini, ya, keadaan sebelum ini ala makana, keadaan saat ini baqa'u makana, tetapnya keadaan saat ini ala makana sesuai dengan keadaan sebelum ini. Saiki aku wis kentut porong tapi sampean mau wis wudu. Mau zuhur wudu. Terus arep salat asar. Wudunya sudah pasti, kentute urung pasti. Kaya wis ngentut kaya ora. Maka dihukumi durung kentut. Keadaan saat ini tetap seperti halnya keadaan pada sebelum kita meragukan. Sebelum kita meragukan, kita sudah kelingan nek wudu. Sekarang kita meragukan, wudu yang sudah kita lakukan itu sudah batal ataukah belum, maka hukumnya belum batal. Nah, nah, fa idza kana al-insanu mutatahhiran, jika seseorang itu sudah punya wudu, kemudian terbayang kepadanya bahwa dia itu hadas, tapi dia belum memastikan hadasnya itu, maka dia masih dihukumi suci, ya, dihukumi suci. Nah, itu yang utama. Kemudian yang kedua, anna syaitan yatakayyafu wa yatamatsalu fayamalul a'malah alladzi yudhannu annaha haqiqatan. Setan itu berusaha semaksimal mungkin merekayasa bagaimanapun caranya agar supaya sesuatu yang belum pasti itu seakan-akan menjadi pasti. Yaiku ngelegakno setan iku teko nggo benang lalar gawe ngono lho. Kaya gawe gawean ngono lho. Ya pancen gaweane tujuane iki kok piye carane wong iki gak iso salat kok. Oleh gudhe zahir batin. Ati teko nggawa benang dilebokno silit ditarik ulur. Ayo kentut kowe ngono. Nang gone ati moro-moro muni kentut kowe. Ya, bagaimana seperti itu? Itu pokoknya rekayasane setan seperti itu. Itu hanya sekedar tipuan setan ya. Tujuannya adalah untuk membatalkan ibadahnya seorang muslim, seorang yang beriman, dan menjatuhkan dia dalam keraguan. Dari cerita hadis ini bisa simpulkan seperti itu. Dan yang ketiga, al wajib alal muslim ayyakuna qawiyal iradah. Seorang yang beriman haruslah kuat iradahnya, kehendaknya, keinginannya itu haruslah kuat, sehingga setan tidak menemukan jalan untuk menipu ibadahnya. Harus teguh, kita harus teguh, sehingga setan ketika moro ahdatsa kentut kowe gak ngono langsung jawab gak. Nah ngene ati gak kowe sing ngapusi. Nek setane kecewa. Lah setane kapok kecewa golek dalan liya. Wis pokoke piye carane dengan setan itu. Ya walhasil kita itu harus mawas diri. Ya, harus kita jaga perasaan-perasaan yang dari setan itu. Tidak akan puas. Jika gagal dengan satu cara, maka 1000 cara masih bisa dilakukan oleh setan itu. Terus seperti itu. Dan hendaknya kita harus memerangi bayangan-bayangan setan itu. Ya, ketika setan itu meniupkan tiupan ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita, dibisikkan seakan-akan kita itu kentut, ya, dan mengatakan innaka ahdatsa kadzabta. Katakanlah kadzabta, ngapusi. Yes. Telu. Nomor 4,
Asyaiton aduwun mubinun li bani Adam. Nah, setan iki musuhe menungso. Ya. Musuhe menungso. Berarti kewajiban kita merangi setan. Setan musuh yang nyata. Ya, musuh yang nyata. Karena dia sudah bersumpah untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka jahanam. Jelas. Setan yakin kalau dia itu sudah penghuni neraka pasti. Dia itu yakin, tapi gak terima nek dhewean lho. Golek kanca sakake-akeh. Karena dia dulu itu adalah makhluk yang sangat mulia. Menjadi raja di dalam surga itu sudah puluhan tahun ya, 80 tahun. Jadi pimpinan itu suwe tur mulya tur suwe. Gara-gara Nabi Adam ya, anak kemarin sore dia itu terjerumus. Mula dia itu bersumpah untuk menjerumuskan semua anak Adam itu ke dalam neraka, ke dalam kesesatan men akeh boloni. Jadi kan inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuhmu, maka jadikanlah dia sebagai musuh, aja dibolo. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Dia itu hanya mengajak hanya mengajak bolo-bolone menungso sing dadi calon-calon bolone itu. Hanya mengajak bolo-bolone liyakunu min ashabis sa'ir, agar supaya bolo-bolone iku dadi ahli neraka kabeh. Yang keempat, yang kelima. Ya, yang kelima. Dari cerita itu, setan ndamu nanggone dubur. Kemudian setan membisikkan bahwa kamu kentut. Artinya kalau kentut itu berarti membatalkan sholat. Nyatane Kanjeng Nabi walayan sharif. Karena itu hanya baru bayangan, maka itu bukanlah kenyataan, bukanlah kentut. Berarti sholatmu ora batal. Mafhum mukhalafah berarti nek kentut itu membatalke wudu. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur selain mani semuanya membatalkan wudu. Dari kata-kata fa iza wajada dzalika fala yansharif, jangan batalkan sholatnya, memberi pengertian berarti sholatnya ora batal. Artinya nek umpamane kentut temenan berarti batal wudune. Nek batal wudune otomatis batal sholatnya. Nyatane di sini kan falayan sharif, jangan tinggalkan sholat, jangan batalkan sholat hatta yasma'a sautan, kecuali jika mendengar suara. Sampai mendengar suara artinya kecuali mendengar suara. Artinya kentut, berarti kentut itu membatalkan wudu. Nek wudune batal otomatis batal sholatnya. Ya, idza kasurati syukuk mal insan fa innaha la tu'athir fala yaltafit ilaiha fala yultafatu ilaiha fala yaltafit ilaiha. Ketika banyak sekali keraguan kepada seseorang, maka keraguan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. La yultafat, tidak perlu digubris. Itu hanya yaitu ben dadi wong sing mamang terus was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Wis kedue diwasu genah diwasu kaya kurang kaya dibaleni terus kaya ana kaya dibeleki cecek kaya ini kaya mung kaya semuanya itu hanya kaya. Ya. Kita pastikan tangan kita ini sudah suci. Kemudian kita masih meragukan apakah tangan yang sudah suci dengan kita basuh kan suci. Yang sudah suci ini ternajiskan oleh sesuatu, kita kan masih meragukan itu kan. Koyok ditelet cecek, nyatane ora ana kok. Ya, keraguan itu tidaklah mempengaruhi hukum. Yang ketujuh, la asarul syak ba'dal faragh minal ibadah. Setelah selesai ibadah, itu ragu akan ibadah itu tidak mempengaruhi. Nah, ya. Sampai wis salat, rampung salat lho. Rakaate wis genep apa urung ya? Wis rampung salat tapi maka sudah dianggap genap.
Wis rampung. Nek sampean sik tengah-tengah salat kaya 3 kaya 4 maka pakai 3. Assalamualaikum loh. Wis genep 4 apa urung? Ora pengaruh. Jika ragu tentang suatu ibadah itu setelah menyelesaikan ibadah itu maka ibadahnya dianggap sah. Keraguan itu tidak mempengaruhi. Contoh nih, sampean kan ketika ngadeg sholat, iki lah maca Fatihah. Maca Fatihah, bar maca Fatihah terus ruku. Di tengah-tengah ruku sampean meragukan, sik Fatihah aku mang genep apa urung? Maca Fatihah kena sudah maca. Tapi genep ataukah belum surah Fatihahnya ini yang diragukan. Iya. Maka tidak pengaruh. Fatihah rampung baru mempertanyakan tentang genep Fatihah. Wis berlalu. Padha karo salat wis rampung baru mempertanyakan rakaate wis genep apa urung. Enggak pengaruh. Beda nek aku wis salat apa urung ya durung. Durung. Sampeyan ruku lho aku mung wis maca Fatihah apa urung? Balik maneh. Fatihah maneh. Ya. Nek wis meyakini kita membaca Fatihah, akan tapi kita meragukan genap dan tidaknya Fatihah, tapi wis rampung Fatihah, maka tidak mempengaruhi. Nah, dari hadis ini. Ingin dijawab no ya dawa maneh. Ya kembali kepada al yakin la yuzalu bisyak. Kembali kepada kaidah al aslu baqa'u makana ala makana. Al aslu fi kulli haditsin takdiru api akrabi zaman. Ya. Banyak sekali yang menjadi standar dari segala sesuatu yang baru terjadi. Sesuatu yang baru itu diprediksi waktu terdekat. Umpamane sempake sampean niku ana ndledek mani tapi wis garing. Mongko kuwi digawe wis 3 hari yang lalu. Ora ngerti. Kamar pribadi ora ana wong mlebu nang kono. Iki genah manine sapa iki genah. Gak mungkin manine wong liya nyasar nang kono ora mungkin. Loh, iki mani. Aku gak kelingan ngimpi mentu mani. Tapi pasti ini adalah mani saya, ndak mungkin mani orang lain wong kamare dikunci kok. Masa demit dolan nang kono manine padha karo menungso ora mungkin. Anjir bagaimana? Berarti kita menyandang atas besar. Lah kapan ini kita pakai? 3 hari yang lalu. Tidur terakhir sampai gunakan pakaian itu, sempak itu adalah 3 hari yang lalu. Berarti awan apa bengi? Nah, subuh sholat biasa. Berarti subuh malam itu harus dikodoi sampai hari ini. Kenapa? Karena ternyata sholat kita dengan menyandang hadas besar. Al yakin la yuzalu bisyak. Ini pakaian itu berarti kesempurnaan bukan masa belum apa ya? Bukan. Baca belum sih gitu. Kalau baca belum berarti itu belum. Ya. Nek wis rampung sholat menggenep ora berarti sudah baca Fatihah belum. Tapi sholat wis rampung, maka udah. Selesai, finish wisan. Nah, tapi nek sampean bertanyakan aku wis salat apa urung? Durung. Wis rampung assalamualaikum sik aku mang tahiyate genep ora wis rampung kok. Karena sudah gitu udah Fatihah belum? Kalau mempertanyakan Fatihah belum maka belum. Tapi kalau kelingan maca Fatihah, kelingan finise ya, maka tidak pengaruh asalkan wis pindah rukun. Nah, nek umpamane Fatihah berarti sudah pindah ruku. Ngono. Sampeyan wis sujud mempertanyakan, "Sik, rukuk kemang tumak nina pura?" Berarti sudah tumak nina. Sakwise ruku tapi iktidal kumang tumak nina pura kaya ora, kaya tumak nina kaya ora, mati sudah dihukumi tumak nina. Nek wis rampung ibadah baru mempertanyakan tentang kelengkapan ibadah itu tidak pengaruh. Jadi memang sing keri-keri.
Nanti kan oke. Ha kuwi. Oke kan saya bakal. Ayo saya njuk akhir pikiran wis ra. Terutama iki sing madhep total. Nek wis modele salat iki traweh. Ya traweh kodok utawa salat duha iki wis 6 kali salaman lah atau 3 kali salaman berarti kan 6 rakaat. Iki yang ketiga ini. Yang ketiga biasanya sih iki rakaat kedua apa pertama ini? Dua kali itu kadang yo. Iya. Aduh kadang Isra padahal wis 10 rakaat. Ah iya kan. Nanti njuk jombo. Njuk jombo. Nah, seperti itu. Udah. Wah, gledek. Menawi kan Pak. Ya? Kados kula kan nggih cok tesih netes nggih. Kan pas nggih salat kan. Tapi nggih kadang selesai salat niku kula pirsani nggih mboten kadang nggih niku pripun solusine. Nah iya, jadi kembali kepada kaidah ya, al yakin la yuzalu bisyak. Kita yakin sudah suci. Nek metu uyuhe berarti pasti batal. Lah kita meragukan tentang metu pora. Ya kan metu pora. Nek pancen metu berarti batal, nek gak metu ora batal. Kalau kita masih meragukan maka kita kembalikan pada hukum asli, yaitu kita masih punya wudu. Berarti gak netes. Tapi sudah kita pakai, kita gunakan kaidah itu, ya sudah kita gunakan kaidah itu berarti kita sudah tidak netes. Sholatnya kita teruskan dan ternyata sempaki lho kok ono teles saktul, berarti nyata-nyata ijtihadnya salah. La ibrata bidzon al bayyini khata'uhu. Suatu hasil ijtihad ya yang nyata-nyata salah itu tidak bisa dipakai. Ya, kaidahnya adalah masih suci tapi ternyata kok metu, berarti kaidahnya bukan kaidah yang salah, kita yang salah kan. Jadi hasil satu ijtihad ini jika nyata-nyata salah maka tidak bisa digunakan, tidak bisa diperhitungkan. Nggih mboten nate kula batal nggih Pak, mung mangkene batal salat tinggal.